Nah, jadi ketukan-ketukan ini sebetulnya kita kita nyaman dengan ketukan itu ya. Ketukan itu nyaman karena terutama ketukan-ketukan yang rendah yang kurang dari 80 bait per menit. Tapi kalau kemudian ada nggak yang 120 bait per menit? Ada, tapi tidak banyak orang yang suka gitu ya. Jadi apa namanya, dan musik-musik seperti itu tuh musik-musik yang untuk memang membangkitkan semangat gitu ya. Dugem, cedak, ceduk, cedak, ceduk, cedak itu. Ya itu beda dengan kalau kemudian lagu-lagunya itu lagu-lagu santai dan kita nikmati dengan tenang. Itu jadi kalau kita melihat bahwa yang namanya ketukan itu akan mengingatkan sebetulnya siapa kita. Nah, kalau kita misalnya ya, kalau kita itu mengikuti metronom ya, tuk 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 tuk. Lu kita itu bisa memprediksi loh kapan kita itu harus mengetuk gitu ya. Ya. Kalau kita mengambil metronom itu kita bisa memprediksi kapan kita harus mengetuk. Nah, itu yang mengatakan bahwa sebetulnya ketukan-ketukan ini membuat kita itu mengingat siapa diri kita ini ya. Itu adalah tentang ketukan. Nah, sekarang kalau misalnya sekarang kita tanya, apakah manusia ini satu-satunya binatang yang mengenal ketukan? Yang jelas ya, Rhesus makaka itu monyet yang topeng monyet yang ditabuh tung 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 tung, dia itu tidak mengenal ketukan itu. Tidak mengenal ketukan. Jadi bukannya terus kemudian monyet itu menari mengikuti iramanya, bukan, karena memang dia dilatih untuk itu. Dan ya bukan, jadi dia itu tidak mengikuti ketukan karena makaka itu tidak kenal ketukan. Dia tidak bisa mengenali ketukan itu. Tidak bisa, ya. Bahkan sepupu kita yang paling dekat itu ya, saudara kita paling dekat, bonobo, dia juga nggak kenal ketukan itu. Ketukan itu nggak kenal. Jadi kalau kita melihat topeng monyet yang di tung 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 tung, itu bukannya monyetnya ngikuti iramanya yang mukul ngikuti irama jalannya monyet gitu. Oh gitu, oke. Iya itu. Ini sama dengan misalkan ini ular itu bisa mengikuti irama suling? Tidak bisa karena ular nggak punya pendengaran yang bagus itu. Jadi misalkan ini orang India itu pakai suling terus kobranya nari, bukan itu. Jadi mereka itu memang harus cukup dekat dengan kobra itu supaya kobra itu bereaksi gitu. Jadi sulingnya itu karena ditiup kepalanya itu kena anginnya, jadi kobranya itu meliuk-liuk karena kena anginnya, bukan kena suaranya, karena yang namanya kobra itu tidak punya pendengaran. Nah, apalagi bisa membedakan warna suling tolole lolo tolololi loli, nggak ada itu, nggak ada. Ya, sama dengan yang namanya monkey rhesus tadi itu makaka tadi, topeng monyet itu dia ditabui itu bukan dia ngikuti irama yang mukul, enggak, yang mukul melihat itu sambil ngikuti irama yang namanya pertunjukan ya itu. Jadi ya itu monyet ini tidak bisa melakukan ini. Nah, tapi dengan banyak latihan gitu ya, tetap banyak latihan, monyet itu bisa beraksi itu. Tapi bukan memprediksi loh ya, gitu. Jadi dengan latihan itu. Jadi monyet itu mendengarkan irama ketukan dari rebana yang dipukul atau tambur yang dipukul itu, dia itu latihan. Latihannya apa? Kan gitu-gitu aja itu. Sarimen pergi ke pasar, itu dia ya sudah itu jalan. Sarimen pokoknya kalau yang namanya sudah pegang pistol-pistolan, sarimen perang-perangan itu tiarap itu dia terus kemudian juraganya itu nembakin dipukul dok dok dok, itu bagian pertunjukan, tapi si makaka ini tidak mengenal yang namanya ketukan ini ya itu. Nah,
Apa uniknya itu? Nah, kalau kita mengatakan merasakan ketukan itu sebetulnya kita memerlukan koneksi yang kuat antara bagian otak. Tidak hanya satu bagian otak, ya. Memang benar bahwa yang namanya tadi kalau saya sampaikan bahwa yang namanya yang menolong kita berjalan teratur itu adalah batang otak dan otak kecil cerebellum, ya. Tetapi untuk merasakan ketukan yang dari luar, itu memerlukan koneksi banyak itu yang terutama adalah yang pertama itu di bagian temporal ya, bagian bawah itu audit, ada yang namanya primary auditory cortex gitu ya. Jadi kortek pendengaran primer gitu. Nah, terus ada bagian yang namanya lobus parietalis inferior itu ya, agak di belakang itu. Dan terus kemudian dia juga berhubungan dengan korteks medial premotorik gitu ya. Jadi di depan. Jadi ini tiga ini adalah tempat utama untuk merasakan ketukan itu. Dan karena manusia itu otaknya juga unik, itu berbeda dengan binatang-binatang yang lain, akhirnya bisa merasakan ketukan ini ya karena proses evolusinya. Jadi ada primary auditory cortex, terus kemudian lobus parietalis yang inferior dan korteks premotorik medialis. Itu tiga tempat ini yang merupakan bagian utama yang bisa membuat kita merasakan ketukan. Kalau ada gangguan pada salah satunya atau koneksinya, kita jadi nggak bisa mengenal ketukan gitu. Nggak bisa mengenal ketukan, meskipun dari lahir kita bisa. Contohnya pada apa? Pada orang yang stroke gitu. Ada orang yang stroke kemudian mendadak dia nggak bisa nyanyi, nggak bisa apa itu. Nah, yang pernah ada kejadian seorang DJ gitu ya, seorang DJ perempuan itu. Terus kemudian dia kemampuan mengenali musiknya hilang karena dia menderita moya-moya disease. Ya, moya-moya disease itu pembuluh darahnya ada yang mengecil ya, memang sejak lahir, tapi pada saat umur-umur tertentu dia akan mengalami kejadian seperti stroke itu. Dan dia langsung buta nada gitu ya, buta irama gitu ya, buta irama. Hanya saja sebetulnya kalau buta irama karena bukan kerusakan permanen itu, dengan latihan lagi dia akan bisa merasakan. Nah, kembali ke ketukan tadi ya, kemampuan manusia ini jarang pada hewan atau binatang lain ya. Kenapa? Ya karena proses evolusi manusia dan binatang-binatang lain itu berbeda. Gitu ya. Apa dalam hal ini manusia lebih baik? Oh iya, dalam hal musik manusia lebih baik gitu. Tapi kalau dalam hal berkelahi manusia nggak baik gitu. Ya. Loh iya itu manusia itu ya 1 lawan 1 sama melawan simpanse habis kita itu, habis itu. Ya 1 lawan 1 mati kita gitu, kalah kita sama simpanse, habis kita diedel-edel gitu. 1 lawan 1 dengan serigala, bukan apa-apanya kita. Jadi manusia itu bukan petarung yang bagus, 1 lawan 1. Tetapi kalau sudah manusia itu bersatu, ya cukup dengan 40 orang manusia, gitu, manusia Homo sapien itu bisa membunuh 500 bison gitu. Dan terjadi itu, ya itu karena kerjasamanya. Yang bisa kerjasama gini kayak hanya manusia ini ya. Nah, kembali ke kemampuan musik bahwa yang namanya kemampuan merasakan ketukan itu ya, yang merupakan repetisi ya, yang merupakan aspek dasar dari musik itu. Ini manusia yang paling superior dalam hal musik gitu ya, itu musik. Tapi ya jangan digambarkan musiknya manusia tahun 40 ribu tahun yang lalu itu seperti Cassiopeia atau sama dengan Rolling Stone, ya enggak itu ya. Tujuannya biasanya yang begini-begini malah digunakan untuk upacara-upacara keagamaan. Jadi seni itu memang di awal itu memang digunakan untuk upacara-upacara keagamaan. Jadi ya akhirnya ya begitu. Jadi ya seni itu dianggap tinggi padahal ya biasa-biasa aja sih gitu ya. Itu seni itu ya karya manusia, tapi manusia itu akhirnya
seni itu adalah, wah pokoknya kalau bahas seni itu ya dengan secara filosofis itu aneh-aneh. Padahal ya kalau dijelaskan ya cuman begini ini sebetulnya kemampuan manusia ketukan itu sederhana memang jadi jadi tidak keindahannya itu hilang kalau dijelaskan secara sains kayak gini itu. Lihatlah gitu tok gitu ya. Ada hubungannya dengan detak jantung gitu. Ya cuman gini aja gitu ya. Kalau dulu kan seni merupakan kemampuan kita mengenali alam semesta global gitu ya. Itu ini adalah bagaimana kita menjelaskan seni. Nah, kembali ke ketukan itu ya. Kita itu sampai tahun 2009 itu ya, baru kita itu paham bahwa ada binatang lain yang bisa merasakan ketukan gitu. Tahun 2009 baru. Ya. Oh gitu. Nah, Oke, oke. baru tahun 2009 ada binatang lain yang bisa merasakan ketukan. Seekor kakak tua itu ya. Kakak tua itu. Nah, kakak tua. Dan kakak tua itu bisa memprediksi ketukan-ketukan. Bahkan kemudian selain kakak tua itu akhirnya ada singa laut yang namanya Ronin kalau nggak salah ya di Santa Cruz itu dia juga bisa menari-nari mengikuti ketukan. Tetapi tidak semua kakak tua seperti itu dan tidak semua singa laut ya seperti itu. Seal itu seperti itu. Tapi ada seal atau singa laut yang bisa merasakan ketukan. Bonobo itu ya. Bonobo kerabat terdekat kita itu tidak memahami ketukan. Tidak memahami ketukan. Bonobo itu sebetulnya kenapa kok kita kerabat terdekat kita, bonobo itu sifatnya lebih mirip manusia ketimbang simpanse gitu ya. Ketimbang simpanse. Bonobo itu simpanse kecil warnanya coklat gitu ya. Tapi ya belum diketahui apakah bonobo itu bisa membuat sinkronisasi terhadap ketukan-ketukan itu ya. Itu karena peneliti itu ya aneh-aneh ngapain ya meneliti otaknya bonobo gitu ya. Tapi dengan demikian itu kita bisa menjelaskan. Nah, saya juga berhutang kepada mereka yang meneliti bonobo sehingga bisa ngomong di sini itu. Kalau nggak ada mereka kita juga nggak tahu. kalau mereka nggak meneliti ini kita juga nggak tahu gitu. Tapi ya saya pikir-pikir itu ilmuwan memang gila ngapain ya gini ini dibahas gitu ya. Tapi ya kayak orang kurang kerjaan aja. Tapi kalau nggak ada mereka, kita nggak bisa membahas masalah musik sampai sedalam ini. Dan ternyata sederhana bagaimana musik itu. Nah, ada aspek kedua dari yang namanya musik, aspek berikutnya. Yang namanya, kalau yang namanya suara itu diulang cukup cepat, gitu ya, dengan frekuensi tertentu, kita akan mendengar nada. Gitu. Nah, dari frekuensi ini terkait itu nada dan nada itu ya pengulangan kalau pengulangan itu direpetisi per detik gitu ya. Nah, itu yang namanya frekuensi. Nah, sekarang gini deh. Apa sih frekuensi? Apa sih manusia? Kenapa manusia itu nada ini akhirnya akrab dengan telinga kita? Laki-laki dan perempuan itu dalam ratusan ribu tahun itu tumbuh badannya itu berbeda ya. Badannya itu tumbuh secara berbeda, fisiknya itu tentu cuma berbeda. Akhirnya suaranya pun berbeda. Kalau kemudian kita melihat laki-laki atau ngumpulin laki-laki dan perempuan nyanyi bersama, gitu ya, nyanyi bersama dengan nada, suara yang sama, tentu akan ada perbedaan. Tapi perbedaannya itu tidak tampak jelas. Perbedaannya itu yang disebut oktav. Ya, jadi kalau orang perempuan nyanyi dengan bareng lagu yang sama, itu pada umumnya kecenderungannya laki-laki akan satu oktav lebih rendah daripada perempuan. Perbedaannya. Ada perbedaan. Perbedaan ini yang disebut oktav. Nah, oktav ini yang disebut oktav itu adalah istilahnya adalah frekuensinya itu separuh lebih tinggi atau separuh lebih rendah atau 2 kali lebih tinggi gitu ya. Separuhnya lah pokoknya antara frekuensi yang tinggi dengan frekuensi yang rendah. Itu adalah perbedaan oktav.